Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar Level Up yang pada hari ini masih tetap semangat ya sampai siang hari ini untuk tetap mengikuti ya rangkaian acara webinar Level Up ini dengan berbagai jenis materi yang disampaikan dari beberapa pembicara pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Jeremy yang telah memberikan saya waktu ya 30 menit untuk menyampaikan beberapa poin secara general mengenai dampak Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan terhadap aspek keuangan pada industri rumah sakit. Selanjutnya Pak, kita langsung saja ya untuk kita mempersingkat waktu. Next Pak. Ya, seperti yang kita ketahui ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa sebenarnya dari sisi undang-undang kesehatan itu perlu adanya transformasi. Nah, dalam konteks pembangunan kesehatan, dan kita juga belajar ya dari masa pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, bahwa perkuatan sistem kesehatan kita tuh masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Nah, di sini tuh melalui transformasi ya yang melibatkan beberapa aspek, terutama dari sisi bidang pelayanan primer atau pencegahan, lalu dari sisi rujukan, lalu ketahanan kesehatan, pendanaan, sumber daya manusia di bidang kesehatan, dan teknologi kesehatan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebelum sejak RUU Kesehatan draft itu diterbitkan, berbagai macam pro kontra ya di ranah masyarakat maupun pihak asosiasi mengenai RUU ini, yang mana hal itu sudah disepakati ya, sudah diketok palu oleh pemerintah per Juli lalu dan disahkan pada tanggal 8 Agustus 2023 oleh Presiden Bapak Jokowi Republik Indonesia. Nah, transformasi ini pun bertujuan untuk apa sih Bapak Ibu sekalian? Yaitu yang seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa untuk mengatasi ya masalah kekurangan terkait di sisi dokter kesehatan, di sisi dokter spesialis, lalu juga penyederhanaan peraturan, terus dari basis perizinan, lalu terkait fokus pelayanan kesehatan primer, terus dari sisi sistem pembayaran dan adopsi teknologi. Yang mana proses penyusunan RUU ini pun melibatkan konsultasi publik ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian ada beberapa poin ya Bapak Ibu sekalian, 10 poin penting ya dari sisi Undang-Undang Kesehatan terbaru ini, yaitu pertama dari sisi adanya pengubahan ya, fokus pengobatan menjadi pencegahan. Nah, di sini pemerintah itu sepakat dengan DPR RI bahwa sebenarnya perlu loh layanan primer yang mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup masyarakat. Nah, untuk meningkatkan layanan kesehatan ke masyarakat ini tuh pemerintah perlu menekankan bahwa perlu adanya standarisasi yang sama terhadap jejaring layanan primer dan laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu perlu adanya kemudahan akses layanan kesehatan yang tadinya dipersulit dari sisi akses perjalanan, dari sisi akses administrasi dan lain sebagainya, itu menjadi lebih mudah gitu. Yang mana di sini perlu adanya penguatan ya pelayanan kesehatan rujukan melalui pemenuhan infrastruktur sumber daya manusia, lalu juga ada sarana prasarana, terus juga penggunaan ya pemanfaatan teknologi pun itu sangat penting ya di sini. Dan pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas serta layanan unggulan nasional berstandar internasional. Lalu selanjutnya itu dalam undang-undang ini pun mendorong ya industri kesehatan itu mandiri dalam negeri. Jadi di sini pun pemerintah mendorong untuk industri kesehatan itu untuk penggunaan farmasi dan alat kesehatan itu dari dalam negeri gitu. Jadi memprioritaskan gitu, mendukung untuk ayo dong kita menggunakan bahan baku dan produk dalam negeri gitu. Selain itu juga dengan cara apa? Yaitu pemerintah pun memberikan adanya insentif ya bagi industri-industri yang melakukan penelitian dan pengembangan khususnya dalam produksi kesehatan dalam negeri. Nah, lalu selanjutnya perlu adanya persiapan sistem kesehatan yang tangguh menghadapi bencana. Ini dikhususkan bagi tenaga kesehatan ya. Ketika sewaktu-waktu ada bencana itu siap siaga, prabencana itu sudah dipersiapkan. Sehingga ketika bencana itu terjadi, nah tenaga kesehatan itu sudah ready, bersiap dan bisa dimobilisasi ke berbagai daerah yang terjadi bencana.
Lalu selanjutnya terkait adanya peningkatan efisiensi dan transparansi pembiayaan kesehatan. Nah, di sini pun pemerintah pun menerapkan penganggaran itu berbasis kinerja, Bapak Ibu sekalian. Ini mengacu pada program kesehatan nasional ya yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan yang menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah itu dan pemerintah daerah. Lalu selanjutnya adanya perbaikan kekurangan tenaga kesehatan. Nah, di sini menjadi isu hangat ya saat ini, apalagi mengenai RUU Kesehatan kemarin, bahwa perlu adanya percepatan produksi dan pemerataan ya jumlah dokter spesialis, yaitu melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Nah, isunya yang di sini adalah bagaimana rumah sakit pendidikan itu memberikan output ya untuk tenaga spesialis itu yang kompeten dan berkualitas, itu juga akan menjadi isu ke depannya gitu. Bagaimana rumah sakit itu membuat suatu standar mutu yang bisa menciptakan dokter spesialis itu kualitasnya itu baik gitu untuk digunakan di Indonesia. Lalu selanjutnya ada penyederhanaan proses perizinan. Selanjutnya ada pelindungan tenaga kesehatan yang secara khusus ya. Jadi di sini tenaga kesehatan pun diberikan pelindungan secara hukum ya dalam melaksanakan tugasnya, baik dari tindakan kekerasan, pelecehan maupun perundungan. Jadi secara khusus itu tenaga medis yang diduga ya melakukan tindakan pidana dan perdata itu dalam pelaksanaan pelayanan kesehatannya itu harus melalui pemeriksaan majelis terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya adanya integrasi sistem informasi kesehatan dan mendorong penggunaan teknologi kesehatan yang mutakhir. Selanjutnya Bapak Jeremy. Nah, poin pertama ya Bapak Ibu sekalian terkait fokus dan pengobatan menjadi pencegahan gitu ya. Nah, di sini dalam poin ini pun dalam bab 5 ya, pasal 22 sampai 26 itu adanya penyempurnaan ya aturan 23 upaya kesehatan yang sebelumnya telah ada disempurnakan, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan ya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat ya, sebagai bentuk upaya kesehatan perseorangan maupun masyarakat. Yang mana di sini ditekankan pada dalam jalanan upaya kesehatan itu perlu diselenggarakan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ya dalam bentuk telekesehatan yang terdiri dari pelayanan klinis atau telemedicine dan pelayanan non klinis yang mana itu terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional. Dan upaya kesehatan pun dalam bentuk pelayanan terdiri atas pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Selanjutnya, nah, ini beberapa 23 ya Bapak Ibu sekalian penyelenggara upaya kesehatan. Bapak Ibu sekalian bisa baca di bab 5 pasal 2 ayat 1 untuk lebih detailnya ya. Itu terdiri dari beberapa upaya seperti kesehatan ibu bayi anak, remaja dewasa dan lanjut usia, terus penyandang disabilitas, reproduksi, keluarga berencana, gizi, dan upaya kesehatan lain yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Nah, apa sih aspek keuangan ya Bapak Ibu sekalian dari sisi terkait upaya kesehatan yang menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Nah, ini ada saya meng-capture 5 aspek keuangan yang bisa berdampak ya bagi rumah sakit. Itu pertama dari sisi peningkatan efisiensi operasional. Pasti ya Bapak Ibu ya, kalau kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu bisa membantu rumah sakit itu bisa secara optimal penggunaan sumber daya manusia dan peralatan medisnya gitu. Jadi ada beberapa sebenarnya biaya-biaya yang bisa kita minimalisir dan kita efisiensikan dengan adanya teknologi informasi dan kesehatan ini ya Bapak Ibu sekalian. Cuma banyak pertimbangan ya dari sisi rumah sakit itu. Biasanya ada beberapa rumah sakit yang jika ingin berinvestasi dalam teknologi informasi dan kesehatan itu dari sisi investasi awal, biaya ya pasti. Untuk pendanaan awal pun ada beberapa beberapa pertimbangan dari pendanaan untuk teknologinya, terus dari sisi sumber daya manusia untuk penggunaan teknologinya gitu. Pasti kan ada human yang usernya itu menggunakan aplikasi teknologi ini gitu ya. Nah,
Tapi secara efek jangka panjang, bahkan dalam waktu 1 tahun sampai 2 tahun, itu bisa berefek terhadap rumah sakit secara menyeluruh gitu, biaya operasional. Misalnya nih, kalau misalnya rumah sakit itu menggunakan teknologi atau telemedicine ya, jadi kalau misal apabila nih ada pasien yang punya penyakit itu, misal contoh paru, ada permasalahan di paru-paru, dan di rumah sakit tersebut itu tidak ada tenaga spesialis paru gitu. Nah, dengan adanya telemedicine ini, rumah sakit itu bisa menyambungkan antara dokter-dokter spesialis yang dari luar kota yang berkualitas, yang hebat, yang mempunyai kompetensi di bidang paru itu bisa berhubung dengan pasien gitu melalui telemedicine ini gitu. Nah, dengan demikian jadi rumah sakit pun tidak perlu secara full timer meng-hire dokter spesialis ini untuk selalu standby di rumah sakit gitu. Cuma akadnya itu perlu dipertimbangkan lagi ya dari sisi rumah sakit, dari akad awalnya. Apakah dari sisi kontrak awal itu dokter spesialis paru itu terkait biaya gaji dan manfaatnya itu berbasis pasien, jumlah pasien, atau berbasis jumlah hours atau lain hal gitu. Nah, itu juga perlu ada pertimbangan. Jadi rumah sakit pun perlu memfilter juga. Jadi nggak serta-merta semua dokter spesialis paru di hire gitu. Kan sifatnya telemedicine, bisa siapa saja bisa in charge di rumah sakit itu. Tapi perlu ada filteran atau perlu ada standar mutu yang harus dibuat oleh rumah sakit terkait dokter spesialis yang bekerja sama melalui telemedicine ini. Dan biasanya ini sifatnya yang perawatan rawat jalan ya, Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya terkait peningkatan penerimaan. Nah, pastinya kan ketika efisiensi biaya itu bisa ditekan dan peningkatan penerimaannya itu pendapatannya pun tetap ataupun naik, maka akan meningkatkan laba dari sisi perusahaannya gitu. Dengan menyediakan layanan tadi telemedicine tadi kan, rumah sakit jadi dapat menjangkau semua sumber daya, baik dari sumber daya dokternya maupun dari sisi pasien ya. Jadi mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil itu atau sudah akses itu bisa mengakses telemedicine tersebut gitu kan, sehingga juga dapat meningkatkan pendapatannya rumah sakit gitu, juga dapat meningkatkan jumlah pasien yang dilayani gitu ya, sehingga meningkatkan penerimaan. Cuma biasanya isunya adalah gimana kalau misalnya pasien itu sudah tinggal di daerah tapi akses jaringan internetnya tidak bisa, atau bisa juga kan pasien yang ada di daerah itu tidak bisa menggunakan teknologi telemedicine gitu. Nah, itu perlu juga ada sosialisasi atau perlu juga ada informasi yang diberikan rumah sakit ataupun pemerintah mengenai penggunaan telemedicine ini gitu. Mungkin kalau dari sisi aksesibel jaringan bisa dibantu dari sisi pemerintah yang untuk layanan jaringan internetnya itu baik di daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Lalu kalau dari sisi rumah sakit ya itu ya di marketing gitu, penggunaan disosialisasikan terus untuk terkait telemedicine yang ada di rumah sakit tersebut gitu. Nah, lalu selanjutnya adanya reduksi biaya transportasi ya. Ini link ya, sinkronisasi terhadap tadi yang peningkatan penerimaan, yang mana apabila yang pasien-pasien tadi yang sudah misalnya udah aksesibel ya dari sisi teknologi itu, dari sisi jaringan pun lancar gitu ya. Jadi pasien pun tak perlu gitu melakukan perjalanan jauh gitu. Misalnya ada rumah sakit di Jakarta, tapi pasiennya itu ada di luar Jawa gitu. Mereka jadi tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang besar gitu untuk sampai ke rumah sakit yang ada di Jakarta gitu. Jadi dengan hanya melalui telemedicine bisa dengan konsultasi medis atau perawatan non klinis itu pasien itu bisa nggak perlu mengeluarkan ongkos biaya untuk sampai ke rumah sakit tersebut gitu. Lalu selanjutnya sehingga biaya transportasi, akomodasi jadi bisa tidak menjadi mengurangi biaya finansial dari pasien tersebut ya. Selanjutnya peningkatan pencatatan dan manajemen data. Pasti ya kalau misalnya ketika telemedicine itu sudah digunakan dengan meluas, sudah menyebar, otomatis bank data yang ada di rumah sakit itu bisa menjadi suatu informasi bagi rumah sakit gitu. Misal ada pasien di Pulau Jawa, tren untuk penyakit atau tren untuk konsultasi medisnya itu mengenai penyakit misalnya tadi ya paru.
Terus misalnya di Pulau Sumatera yang menggunakan telemedicine itu terkait penyakit diabetes misalnya gitu. Dan di berbagai pulau lain gitu. Jadi dengan adanya telemedicine ini menjadi bank data bagi rumah sakit untuk menganalisis gitu, dan merupakan salah satu upaya rumah sakit untuk langkah ke depan. Apakah perlu nih ditambahkan dari sisi misalnya farmasi, perlu adanya penambah obat untuk pasien-pasien yang ada di Pulau Jawa, atau misalnya ada penambahan dokter spesialis kayak gitu. Itu jadi bank data tersebut menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan rumah sakit untuk meningkatkan pendapatannya gitu. Lalu selanjutnya penurunan biaya administrasi ya. Dengan penggunaan teknologi informasi pun dapat mengurangi biaya administrasi ya Bapak Ibu, termasuk dari biasanya dari arsip fisik ya, paper. Jadi kalau dengan adanya telemedicine kan udah secara digital, udah secara paperless, jadi rumah sakit tidak perlu mengurangi biaya-biaya untuk pembelian kertas maupun dokumen fisik lainnya yang bisa menambah biaya rumah sakit itu sendiri. Gitu. Lalu selanjutnya Pak Jeremy. Baik. Nah, selanjutnya yaitu terkait akses ya. Kemudahan akses layanan kesehatan. Nah, dalam bab 6 ini, pasal 165 sampai 196, dalam Undang-Undang Kesehatan itu adanya penyempurnaan ya mengenai pengaturan fasilitas pelayanan kesehatan, yang mana fasilitas pelayanan kesehatan itu berdasarkan kemampuan pelayanannya itu dibagi menjadi 3 Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama itu tingkat pertama yang seperti puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri tenaga medis atau kesehatan gitu ya. Lalu selanjutnya ada tingkat lanjut, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut, itu seperti rumah sakit ya, klinik utama, balai kesehatan, lalu praktik mandiri tenaga medis atau kesehatan, dan selanjutnya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan penunjang. Nah, kalau dari sisi bentuknya itu dibagi 2, yaitu mengenai fasilitas pelayanan kesehatan statis dan bergerak. Nah, di poin akses layanan pun fasilitas pelayanan kesehatan itu dapat memberikan pelayanan telekesehatan dan telemedicine ya. Jadi lagi-lagi teknologi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk dari si akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan ini itu diselenggarakan oleh menteri atau dapat didelegasikan kepada lembaga penyelenggara akreditasi. Nah, dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan itu dapat mengembangkan jejaring pengampuan ya, pelayanan kesehatan prioritas, kerjasama 2 atau lebih fasilitas pelayanan kesehatan, pusat unggulan, sistem kesehatan akademik, dan atau pelayanan kesehatan terpadu. Selanjutnya Bapak Jeremy. Nah, di bab ini pun itu ada bagian part yang mengenai pencabutan Undang-Undang Nomor 44 ya tahun 2009 tentang rumah sakit, khususnya dalam pola perbaikan pengaturan organisasi dan tata kelola pelayanan rumah sakit. Nah, di sini jadi sebagaimana dalam pasal 184 sampai 185, RS itu dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat ya. Yang mana kalau misalnya Bapak Ibu mungkin sudah paham ya, untuk rumah sakit pengelolaan pemerintahan itu menggunakan pola keuangan Badan Layanan Umum BLU ya, sesuai undang-undang. Lalu untuk rumah sakit yang didirikan oleh masyarakat itu harus berbadan hukum ya, yang kegiatan usahanya itu hanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan, kecuali rumah sakitnya itu bersifat nirlaba. Yang mana pola keuangan swasta ini itu ya menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku ya, sesuai dengan jenis badan hukumnya. Misal kalau PT, apabila tanpa akuntabilitas publik itu bisa menggunakan SK etap ya. Lalu atau untuk yang PT yang untuk go publik itu bisa menggunakan SK umum. Lalu untuk SK yang ISAK 35 untuk yang rumah sakit berbadan hukum yayasan, seperti itu. Nah, dari sisi akses layanan ini yang saya capture adalah dari sisi pengaturan organisasi dan tata kelola pelayanan rumah sakit ya Bapak Ibu. Jadi di sini di undang-undang terbaru ini mengatur adanya susunan organisasi tertentu yang harus susunan organisasi manajemen yang harus sesuai dengan undang-undang ini, sebagaimana dalam pasal ini ya 186 itu struktur organisasi rumah sakit itu paling sedikit terdiri atas unsur pimpinan, unsur pelayanan medis,
unsur keperawatan, lalu juga ada unsur penunjang medis non medis, unsur pelaksana administratif, dan unsur operasional ya. Mungkin ini lumrah ya bagi Bapak Ibu yang berada di rumah sakit, unsur-unsur ini ada dalam struktur organisasi rumah sakit. Attention saya adalah apakah dari struktur organisasi yang ada di rumah sakit Bapak Ibu sekalian sudah sesuai dengan undang-undang yang terbaru ini. Nah, yang mana dari sisi unsur pimpinan rumah sakit ini yang dijabat itu oleh tenaga medis, bisa juga tenaga kesehatan atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi manajemen rumah sakit gitu ya. Nah, lalu apa sih dampaknya bagi dari perubahan ini dari rumah sakit itu bagi aspek keuangan rumah sakit gitu ya? Sebenarnya nggak jauh beda dari yang poin pertama tadi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu mengenai efisiensi balik lagi efisiensi pasti ya, efisiensi operasional ya. Jika ada perbaikan dalam tata kelola ya, kelola manajemen rumah sakit itu sendiri, maka ketika manajemen rumah sakit itu memiliki kompetensi yang baik dalam pengelolaan rumah sakit, akan ada rangkaian suatu standar yang dibuat gitu ya, atau tata kelola yang dibuat oleh rumah sakit supaya rumah sakit itu bisa berjalan dengan baik, supaya bisa setiap aktivitas yang terjadi di rumah sakit itu pasti mengeluarkan suatu biaya. Nah, biaya tersebut itu bagi dari sisi manajemen itu harus bisa diukur ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, diukur itu dari mulai budgetingnya seperti apa, lalu juga ada realisasinya seperti apa gitu. Apakah perlu ada dari setiap aktivitas yang dilakukan di rumah sakit itu perlu ada langkah-langkah perbaikan ke depannya gitu. Ketika rumah sakit itu tidak sesuai dengan budget atau tidak sesuai dengan rencana awal yang sudah dibuat oleh bagian manajemen gitu. Nah, dari sisi ini sehingga rumah sakit itu pun lebih efisien ya dari sisi biaya, tenaga kerja, peralatan medis, baik dan fasilitas gitu. Lalu selanjutnya terkait pengendalian biaya. Dengan adanya tata kelola yang baik, jadi rumah sakit itu bisa terbantu dan pengendalian biayanya itu ada ukuran gitu. Ketika biaya itu melebihi suatu batas tertentu gitu ya, yang sudah dirancang atau di planning oleh bagian manajemen. Nah, ketika ada biaya yang lebih batas tertentu itu akan dievaluasi lagi. Kenapa nih biayanya besar gitu di rumah sakit? Kenapa hal apa yang membuat biaya itu besar gitu? Nah, dari pengurangan itu bisa adanya kendali biaya gitu. Kalau yang baik yang paham akan operasional rumah sakit akan adanya bisa membantu biaya itu terkontrol dengan baik gitu. Dan juga ujungnya adalah meningkatkan profitabilitas. Karena percuma Bapak Ibu sekalian, ketika pendapatan rumah sakit itu naik, tapi kalau biayanya itu tidak bisa dikendalikan atau otomatis ikutan naik, bahasa kasarnya itu sama aja gitu, BEP gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang baik bagaimana ketika pendapatan itu naik dan biayanya itu bisa kita kendalikan atau bahkan kita lebih efisien gitu, sehingga akan leverage labanya itu semakin meningkat gitu ya. Lalu selanjutnya terkait peningkatan kualitas pelayanan ya. Nah, adanya perbaikan ya dalam tata kelola pelayanan, biasanya pelayanan itu bisa jadi lebih baik dan lebih konsisten kepada pasien gitu. Jadi pasien itu merasa puas gitu untuk datang ke rumah sakit kita gitu ya, dan membantu menjaga pasien itu tetap datang gitu. Jadi loyal pasiennya gitu. Nah, lalu selanjutnya terkait pengelolaan risiko yang lebih baik. Ya, otomatis kan ketika tata kelola itu sudah disusun dengan baik, maka rumah sakit itu akan melihat resiko-resiko yang akan dihadapi ke depannya gitu, baik itu resiko hukum maupun resiko kepatuhan gitu ya. Itu untuk supaya tidak ada biaya yang timbul akibat resiko yang terjadi di kemudian hari gitu, terutama dari sisi biaya litigasi maupun denda ya gitu. Apabila suatu waktu misalnya ada pasien yang melakukan klaim gitu terhadap rumah sakit dan rumah sakit itu sudah mendeteksi risiko tersebut gitu. Lalu ada akses ke dana tambahan ya otomatis ketika apabila rumah sakit itu sudah memiliki tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas gitu ya, sehingga dalam penggunaan dananya itu seringkali lebih gampang lah, accessible gitu. Jadi bagi pihak luar tuh untuk mengetahui rumah sakit itu mudah gitu.
oh rumah sakit ini berarti pengelolaannya baik loh gitu, dari sisi pelayanannya baik gitu, sehingga untuk dari pihak investor maupun pemberi pinjaman, apabila misalnya Bapak Ibu sekalian tuh mau mengajukan dana misalnya untuk pembangunan gedung, tambah gedung rehab atau gedung fisioterapi atau yang lainnya gitu ya, atau juga untuk pengembangan di cabang baru untuk rumah sakit tersebut gitu. Nah itu bisa menjadi scoring baik gitu dari sisi pemberi pinjaman maupun dari sisi investor. Nah, tapi perlu diketahui juga adanya tantangan ya dari perubahan perbaikan itu juga ada 3 aspek gitu ya. Yang pertama dari biaya implementasi. Pasti ya untuk kita tata kelola yang baik itu perlu ada biaya yang perlu dikeluarkan ya untuk biaya implementasi dalam baik dari sisi personalnya, bagaimana melatih manajemen atau melatih personal karyawan di dalamnya, baik itu karyawan yang terkait langsung dengan core bisnis dari rumah sakit maupun secara tidak langsung gitu. Lalu juga terkait perubahan sistem gitu ya, dan perubahan lain gitu. Yang kedua apa? Resistensi dari internal. Pasti nih ini selalu ada gitu ya untuk di internal rumah sakit bagi apabila ketika rumah sakit itu sudah mau ke level yang lebih baik, level yang lebih profesional gitu. Apakah orang-orang yang di dalamnya itu bisa mengikuti atas perubahan tersebut gitu? Pasti ini akan ada gesekan antara karyawan dan manajemen yang mungkin biasanya berada di zona nyamannya mereka gitu ya. Tiba-tiba ada perubahan, pasti akan ada tahap resistensi dan adaptasi ya dari sisi karyawan dan manajemen gitu terkait perubahan tersebut. Lalu selanjutnya ketidakpastian awal ya. Jadi selama fase awal perbaikan mungkin ada yang ketidakpastian ya mungkin terjadi, misalnya apakah dari planning yang dibuat oleh manajemen itu bisa mempengaruhi operasi dan keuangan rumah sakit atau tidak gitu. Tapi yang perlu di attention adalah ketika bagian manajemen itu pihak manajemen melakukan planning itu harus bisa di breakdown atau bisa di klasifikasi lebih detail ya dan diukur untuk terkait biaya-biaya apa saja yang kemungkinan keluar dari si aktivitas dan penerimaan apa saja yang kemungkinan diperoleh oleh rumah sakit sehingga bisa terukur dengan jelas gitu, sehingga untuk ketidakpastian awal ini bisa diminimalisir seperti itu. Lalu selanjutnya Pak Jeremy, next slide. Nah dari poin pendorong industri kesehatan untuk mandiri ya dalam negeri, wah ini kayak cinta Indonesia sekali gitu ya maksudnya. Nah undang-undang kesehatan ini jadi pemerintah itu mendorong ya untuk industri kesehatan tidak hanya rumah sakit, puskesmas ataupun industri farmasi gitu ya dan akses lainnya gitu ya, bahwa kita perlu ada kemandirian nih dalam hal peralatan medis gitu ya, misalnya dalam promosi penggunaan bahan baku, produk-produk atau obat-obat yang diproduksi dalam negeri gitu ya. Dan pemerintah pun memberikan support yang tadi saya bilang di awal bahwa adanya insentif yang lebih besar untuk penelitian dan pengembangan bagi industri kesehatan yang meneliti di bidang kesehatan gitu ya, produksi kesehatan, produk-produk kesehatan. Nah, dalam undang-undang kesehatan ini adanya penyempurnaan pengaturan perbekalan kesehatan ya, beberapa poin yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial dan obat program nasional dijamin oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu kedua, terkait perencanaan kebutuhan perbekalan kesehatan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu pengadaan perbekalan itu diutamakan produk dalam negeri. Lalu menjamin ketahanan nasional ya Bapak Ibu, obat generik international non-property name yang dipasarkan di Indonesia hanya boleh dibuat oleh industri farmasi dalam negeri dan dapat diberikan fasilitas atau insentif baik fiskal maupun non-fiskal ya. Lalu menjamin ketersediaan keterjangkauan obat yang masih dilindungi paten dapat dilakukan intervensi berupa pelaksanaan paten oleh pemerintah pusat dan lisensi wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu terakhir penggolongan obat dan obat bahan alam. Nah ini terkait penyempurnaan ya Bapak Ibu untuk pengaturan dari perbekalan kesehatan. Selanjutnya mengenai penyempurnaan dari ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan ya Bapak Ibu sekalian.
Yang pertama itu pemerintah itu untuk mewujudkan ya ketahanan sediaan farmasi itu menjamin kemandirian ya di bidang sediaan farmasi dan alkes, lalu juga melalui pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok ya, sediaan farmasi dan alat kesehatan dari hulu hingga hilir, sehingga tuh terintegrasi, yang mana target penggunaan dan pemenuhan sediaan farmasi dan alkes itu diproduksi dalam negeri ya, untuk ketahanan dan kemajuan kesehatan nasional. Lalu poin ketiga adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat serta fasilitas pelayanan kesehatan harus mengutamakan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri dan memprioritaskan penggunaan bahan baku produksi dalam negeri. Jadi ini untuk supaya rantai ekonomi ada di Indonesia itu semakin meningkat ya Bapak Ibu sekalian, karena semuanya dari bahan baku, dari mulai alat kesehatan, obat, sebisa mungkin untuk diprioritaskan dari produk dalam negeri gitu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya pada poin, apa saja sih dampak-dampak ya dari kemandirian ini dalam sediaan farmasi alkes itu terhadap sisi keuangan rumah sakit gitu. Yang pertama dari sisi positifnya dulu ya Bapak Ibu, pengendalian biaya pengadaan ya. Pengendalian biaya pengadaan rumah sakit itu dapat mengurangi biaya pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan dengan lebih banyak ya menggunakan produk dalam negeri. Jadi ini juga dapat menghemat yang signifikan dalam anggaran pengadaan rumah sakit gitu ya. Lalu kedua, kualitas dan ketersediaan produknya yang lebih baik gitu. Dengan meningkatnya produksi dalam negeri, jadi kualitas dan ketersediaan farmasi dan alkesnya pun harus memenuhi standar kesehatan yang mungkin meningkat gitu ya. Ini juga dapat mengurangi resiko penggunaan produk yang tidak sesuai dan peningkatan kualitas perawatan pasien. Lalu selanjutnya adanya peningkatan kolaborasi lokal gitu ya. Jadi rumah sakit itu bisa bekerja sama lebih erat dengan produsen lokal sehingga bisa juga menciptakan peluang bisnis dan investasi di tingkat lokal ya. Dan hal ini pun dapat menguntungkan secara ekonomi, secara regional dan komunitas sekitar rumah sakit. Lalu selanjutnya terkait keamanan pasokan, yang mana kemandirian dalam produksi farmasi dan alkes ini dapat memberikan keamanan pasokan dalam situasi darurat atau krisis. Jadi rumah sakit itu tidak akan selalu tergantung pada pasokan luar negeri yang rentan terhadap gangguan. Misalnya dari si pengendalian itu, ada salah satu rumah sakit yang sebelumnya mengimpor alat medis gitu ya dari luar negeri, mereka perlu adanya biaya pengiriman atau biaya cukai gitu ya. Nah, beralih ke produk dalam negeri jadi bisa minimalisir biaya pengiriman tersebut gitu dalam setahun. Tapi juga ada beberapa rumah sakit yang mempertimbangkan bahwa kalau ada beberapa obat atau beberapa alat kesehatan yang belum secara stable untuk digunakan di Indonesia dan perlu impor gitu. Itu juga beberapa pertimbangan ya yang ada di rumah sakit terkait pengandalian biaya pengadaan. Lalu selanjutnya yang terkait kualitas dan ketersediaan produk yang lebih baik gitu ya. Terkait rumah sakit, misalnya kita ngandelin produsen lokal. Nah, produsen lokal pun harus ada beberapa regulasi yang perlu standar-standar kualitas yang ketat gitu. Jadi ketika ada obat-obatan yang penting, kita nggak pernah mengalami kekurangan lagi gitu. Lalu juga dari sisi kolaborasi lokal, nah ini pun bisa menjadi tambahan pendapatan bagi rumah sakit. Misalnya rumah sakit berkolaborasi nih dengan produsen lokal membuat suatu penelitian vaksinasi atau misalnya pengembangan alat kesehatan gitu ya. Nah dari produk tersebut otomatis kan akan ada bisa memasarkan nama rumah sakit tersebut kan. Jadi meningkatkan reputasi dari si rumah sakit itu dan juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan bagi rumah sakit misalnya dari sisi royalti atau license gitu ya. Dan selanjutnya yaitu mengenai keamanan pasokan. Jadi jadi pasokan itu ketika dari lokal jadi lebih safety karena tidak terganggu dengan rantai pasokan secara global gitu. Lalu selanjutnya selain dampak positif, tapi ada dampak negatifnya Bapak Ibu sekalian. Yaitu pertama mengenai keterbatasan produk ya. Karena yang tadi saya bilang di awal, ada beberapa produk dalam negeri itu belum bisa dicakup semua jenis gitu yang ada di Indonesia. Perlu kita impor gitu. Nah, makanya rumah sakit mungkin masih perlu mengimpor produk tertentu yang tidak tersedia secara lokal.
Lalu selanjutnya kualitas produk lokal. Kadang mungkin untuk beberapa rumah sakit yang belum paham gitu ya, atau belum terkenal dengan produk-produk yang ada di Indonesia atau produk lokal, masih belum rasa trusted gitu untuk membeli suatu obat tersebut atau suatu alat kesehatan tersebut dari Indonesia gitu, dan lebih trusted dari luar gitu, karena itu sudah digunakan oleh berbagai rumah sakit dan secara trennya juga baik digunakan gitu ya. Makanya dari sisi kualitas pun masih kurang trusted gitu dari sisi produk lokal. Dan selanjutnya tantangan transisi ya. Nah, selama transisi ini rumah sakit mungkin menghadapi tantangan ya dalam mengelola rantai pasok yang tadinya biasanya kebijakan pengadaannya impor, kesehatan, terus penyesuaian operasional, jadi menjadi rantai pasokannya dari lokal gitu. Selanjutnya dari sisi kesehatan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk kesehatan tersendiri, yang tadi saya bilang perbekalan kesehatan itu merupakan komponen penting ya dalam operasional rumah sakit. Yang mana pengaruhnya pun cukup signifikan ya, sangat signifikan dalam sebagaimana tercermin dalam berbagai cara ya. Pertama, dari biaya operasional. Nah, biaya perbekalan ini tuh biasanya cakup jenis barang seperti alat medis, obat-obatan, lalu juga ada bahan habis pakai dan peralatan medis. Dan biaya pembelian, terus juga penyimpanan, pengiriman, lalu juga ada penggunaan, itu juga merupakan rangkaian biaya operasional yang ada rumah sakit. Jadi tidak hanya cuma serta-merta pembelian barangnya saja atau alatnya saja, tapi juga harus memikirkan gudangnya, bagaimana penyimpanan, biaya penyimpanan yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit tiap periodenya gitu. Dan juga bagaimana maintenance dari sisi obat-obat tertentu yang harus perlu adanya tempat khusus untuk penyimpanan obat tersebut gitu. Dan bagaimana pengiriman, pengendalian dari biaya pengirimannya gitu ya. Lalu selanjutnya persediaan dan akuntansi persediaan, yang mana persediaan farmasi kan pasti dicatat dalam laporan keuangan ya. Pada sisi neraca ya, Bapak Ibu sekalian, persediaan, penilaian tepat terhadap persediaan perbekalan kesehatan itu penting dalam menjaga akurasi laporan keuangan. Nah, biasanya isunya adalah rumah sakit itu kan merupakan pendapatannya itu terutang, ada yang terutang PPN dan tidak terutang PPN ya Bapak Ibu ya. Untuk dari sisi persediaan ini di rumah sakit itu biasanya terkategori ada beberapa, ada dari sisi farmasi atau obat gitu ya. Terus juga ada alat kesehatan, lalu juga dari sisi ada barang-barang bahan-bahan lab gitu ya. Nah, kalau dari sisi obat, itu kan ada obat yang penyerahan ketika rawat jalan itu terutang PPN, dan penyerahan yang ke rawat inap itu tidak terutang PPN. Nah, dari sisi itu, dari si obat rawat jalan ini, berarti kan otomatis PPN masukannya harus dimunculkan ya dalam neraca atau laporan keuangan gitu ya. Otomatis angka persediaan yang dicatat dalam laporan keuangan Bapak Ibu atau rumah sakit Bapak Ibu itu persediaan khusus untuk obat rawat jalan senilai dari nilai perolehannya di luar PPN gitu ya. Nah, ketika untuk pencatatan persediaan obat rawat inap baru dikapitalisasi nilai PPN-nya gitu. Jadi udah nilai harga perolehan ditambah PPN. Nah, ini akan ada perbedaan nih, persediaan obat rawat jalan cuma DPP-nya saja, obat rawat inap gabungan gitu ya. Karena mengapa? Nah, karena di PPN masukannya obat rawat jalan ini itu akan dikreditkan nanti setiap bulannya terhadap PPN keluaran penyerahan obat rawat jalannya juga gitu. Makanya dari sini untuk penilaian persediaannya pun harus diteliti lebih baik lagi ya Bapak Ibu, lebih tepat lagi gitu. Dan kenapa persediaan obat rawat inap itu harus dikapitalisasi atau harus masuk ke total persediaan? Karena PPN masukannya kan tidak bisa dikreditkan ya, otomatis menjadi bagian dari nilai obat itu sendiri gitu. Dan biasanya ini sering terjadi isunya ada di rumah sakit terkait PPN pajak masukan yang bisa dikreditkan gitu. Lalu selanjutnya penggunaan asuransi dan diskon. Nah, rumah sakit seringkali memiliki perjanjian dengan pemasok atau perusahaan asuransi kesehatan yang dapat memberikan diskon atau manfaat lain dalam pembiayaan perbekalan kesehatan. Lalu penggunaan yang efisien dapat mempengaruhi efisiensi operasional ya, yang tadi seperti saya jelaskan sebelumnya. Lalu juga terakhir pengelolaan risiko. Nah, selanjutnya mengenai
update regulasi terkait tenaga medis atau kesehatan ya. Selanjutnya, nah dalam pasal 186 ini Bapak Ibu bisa nanti dibaca untuk undang-undangnya. Beberapa poin yang saya attach adalah pertama terkait pengelompokan kualifikasi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Lalu terkait pengadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan itu harus dilakukan melalui pendidikan tinggi ya. Lalu pendidikan profesi bidang kesehatan sebagai bagian dari pendidikan tinggi itu dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan ya di bidang pendidikan tinggi. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kolegium dan atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi, pendidikan profesi bidang kesehatan dapat diselenggarakan oleh rumah sakit pendidikan. Nah, penyelenggaraan pendidikan profesi bidang kesehatan oleh rumah sakit pendidikan dilakukan setelah mendapatkan izin dari menteri ya, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan. Jadi di sini secara pendidikan profesi, rumah sakit pun bisa menyelenggarakan dengan profesi tersebut, khususnya rumah sakit pendidikan ya. Di sini di atasnya rumah sakit pendidikan. Setelah rumah sakit tersebut mendapatkan izin ya dari menteri. Nah, selanjutnya, pendidikan kedokteran merupakan bagian dari pendidikan tinggi, yang mana pendidikan kedokteran itu diselenggarakan setelah mendapatkan izin yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan tinggi setelah mendapatkan rekomendasi menteri ya. Lalu selanjutnya, perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran dan atau program studi kedokteran gigi wajib membentuk fakultas kedokteran dan atau fakultas kedokteran gigi setelah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, selain diselenggarakan oleh perguruan tinggi, pendidikan profesi spesialis dan atau subspesialis ini juga dapat diselenggarakan ya oleh rumah sakit pendidikan bekerja sama dengan kolegium setelah mendapatkan izin dari menteri. Pemerintah pusat membentuk tenaga cadangan kesehatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan mendukung ketahanan kesehatan. Lalu, nah ini terkait yang tenaga medis dan tenaga kesehatan ya, warga negara Indonesia dan warga negara asing, lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik di Indonesia harus lulus evaluasi kompetensi ya, yang dilakukan oleh menteri dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan tugas di bidang pendidikan tinggi, kolegium, dan pihak lain yang terkait. Lalu, terkait setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik itu wajib memiliki STR ya, Bapak Ibu sekalian, yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran, Konsil Kedokteran Gigi, atau konsil masing-masing kelompok tenaga kesehatan atas nama menteri setelah memenuhi persyaratan. Nah, STR ini berlaku seumur hidup ya Bapak Ibu, yang mana sebelumnya itu berlaku selama 5 tahun ya. Dengan catatan adalah kualitasnya tetap terjaga bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Lalu selanjutnya, untuk jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu, dalam menjalankan praktik keprofesiannya wajib memiliki izin ya, dalam bentuk SIP atau surat izin praktik yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, tempat tenaga medis atau tenaga kesehatan menjalankan prakteknya. STP ini masih berlaku sepanjang tempat praktek tersebut masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP dan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Nah, untuk menjaga ya, balik lagi ya, untuk menjaga mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam rangka melindungi masyarakat itu diperlukan bentuk Konsil Kedokteran Indonesia bagi kelompok tenaga medis dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia bagi kelompok tenaga kesehatan yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada menteri. Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan perseorangan wajib membuat rekam medis. Lalu, untuk yang tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat wajib membuat catatan pelayanan kesehatan ya, yang dilakukan sehingga dapat diintegrasikan ke dalam sistem data pasien rekam medis ya, rekam medis elektronik. Lalu selanjutnya setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien. Selanjutnya, tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum jika dalam pemberian pelayanan kesehatan mengetahui atau menemukan dugaan tindakan pidana pada pasien yang dilayani.
Selanjutnya, wah banyak sekali ya Bapak Ibu untuk poin tenaga medis ini. Tenaga medis dan tenaga kesehatan membentuk organisasi profesi sebagai wadah untuk pembinaan dan pengawasan martabat, etika profesi, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Setiap kelompok tenaga medis atau kelompok tenaga kesehatan hanya dapat membentuk satu organisasi profesi. Dalam menegakkan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan, Menteri membentuk majelis yang dapat bersifat permanen atau ad hoc. Nah, setiap pasien yang dirugikan akibat kesalahan tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu dalam undang-undang sini mencabut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran. Lalu juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Lalu juga Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan, dan mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Selanjutnya, tadi dari sisi tenaga medis ya. Selanjutnya sistem informasi kesehatan. Nah, dalam Undang-Undang Kesehatan ini, Bapak Ibu, untuk penyempurnaan sistem informasi kesehatan terdapat beberapa poin ya yang saya capture. Pertama, sistem informasi kesehatan nasional itu diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. Kedua, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan itu wajib menghubungkan sistem yang dikelolanya dengan sistem yang mengintegrasikan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, melaksanakan tata kelola yang mendukung pelayanan di bidang kesehatan ya, yang menyelenggarakan kegiatan di bidang kesehatan, kegiatan masyarakat selain fasilitas pelayanan kesehatan, pelaporan mandiri perorangan, dan sumber lainnya. Lalu, penyelenggaraan sistem dan pengelolaan data informasi kesehatan wajib menjamin perlindungan data dan informasi kesehatan di setiap individu. Selanjutnya, apa sih aspek keuangan dari sistem informasi kesehatan ya? Implementasinya apa sih untuk terkait undang-undang kesehatan ini terhadap keuangan rumah sakit? Saya meng-capture 5 poin ya dari beberapa sumber, yaitu pertama terkait peningkatan akurasi dan transparansi. Pasti dong Bapak Ibu, dengan adanya teknologi ya, dengan adanya sistem informasi kesehatan ya, itu bisa akurasi dan transparansi dari rumah sakit itu bisa terlihat gitu dengan adanya integrasi antara penyelenggaraan yang berbeda gitu ya. Jadi laporan keuangan rumah sakit pun dapat menjadi lebih akurat dan transparan dan secara real time bisa dibuat. Nah, sehingga data yang tersedia pun dari berbagai sumber itu akan lebih mudah diakses. Jadi nggak kayak kita cari-cari dulu nih dari sisi paper misalnya, udah di arsip kita cari satu-satu ketika dibutuhkan gitu ya. Agak lebih sulit. Dengan adanya sistem informasi kesehatan, rumah sakit bisa mencari data secara cepat juga ya, secara real time karena datanya terarsip secara digital atau secara berbasis teknologi ya. Dan data pun mudah diakses gitu ya tadi ya, diintegrasikan ke dalam laporan keuangan sehingga meningkatkan keandalan informasi keuangan. Lalu selanjutnya terkait efisiensi operasional. Ya, dengan adanya integrasi sistem informasi kesehatan pun dapat membantu rumah sakit dalam mengelola informasi kesehatan pasien ya, jadi menjadi lebih efisien, juga mengurangi biaya administratif, lalu juga rumah sakit jadi lebih fokus pada pelayanan pasien gitu, jadi nggak serta-merta biaya lagi, jadi udah lebih fokus ke apa nih harus kita kembangkan, apa yang harus kita perbaiki untuk pelayanan pasien supaya menjadi lebih baik gitu. Lalu selanjutnya terkait peningkatan kepatuhan dan pengawasan ya. Dengan adanya undang-undang kesehatan ini, jadi mengharuskan sistem informasi kesehatan itu untuk melaksanakan tata kelola ya Bapak Ibu sekalian, yang mendukung semua rangkaian operasional yang ada di rumah sakit dari hulu ke hilir itu menggunakan sistem informasi kesehatan dari front end sampai back end gitu ya. Nah, dari administrasi sampai mulai dari sisi farmasi, terus juga dari sisi konsultasinya, terus juga dari sampai ujungnya itu ke laporan keuangan. Nah, selanjutnya pun dengan adanya sistem informasi ini juga perlu adanya
pelindungan data ya, data dan informasi kesehatan setiap individu, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan rumah sakit terhadap regulasi gitu ya. Jadi juga bisa mengurangi risiko sanksi atau hukuman yang dapat mempengaruhi keuangan rumah sakit jika mereka tidak mematuhi peraturan tersebut. Lalu ini pasti ya, keamanan data yang ditingkatkan. Otomatis ketika adanya sistem digitalisasi, maka perlu adanya keamanan data. Karena ini menjadi isu momok yang paling utama gitu ya. Apakah data pasien itu akan tersebar gitu? Apakah nanti data rekam medis pasien itu akan tersebar? Nah, makanya perlu adanya keamanan data. Nah, dengan adanya persyaratan perlindungan data yang ketat, itu akan mendorong rumah sakit itu untuk investasinya lebih banyak di keamanan data, security, di digitalisasi, dibanding dengan biaya-biaya yang sebenarnya tidak perlu dikeluarkan oleh rumah sakit itu. Dan otomatis pun itu akan mengeneralisir dan meleverage pendapatan dari rumah sakit itu sendiri gitu, sehingga itu juga dapat membantu melindungi data pasien dari potensi pelanggaran keamanan dan pencurian data yang dapat merugikan rumah sakit, baik dari segi reputasi maupun keuangan. Lalu selanjutnya terkait peningkatan pelayanan kesehatan. Dari sisi peningkatan pelayanan kesehatan, Nah, integrasi sistem informasi kesehatan yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat dapat meningkatkan koordinasi perawatan kesehatan. Jadi ini dapat mengarah peningkatan pelayanan kesehatan itu secara keseluruhan gitu, yang ujungnya ke pengaruhan laporan keuangan gitu, melalui peningkatan jumlah pasien yang dilayani dan kualitas perawatan yang lebih baik. Selanjutnya mengenai teknologi kesehatan ya. Dalam Undang-Undang Kesehatan, penyempurnaan pengaturan teknologi kesehatan itu sebagai berikut. Yang pertama, teknologi kesehatan itu diselenggarakan, dihasilkan, dikembangkan, dan dievaluasi melalui penelitian, pengembangan, dan pengkajian untuk peningkatan sumber daya kesehatan dan upaya kesehatan. Lalu pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu mendorong pemanfaatan produk teknologi kesehatan dalam negeri. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi biomedis dilaksanakan mulai dari kegiatan pengambilan, penyimpanan jangka panjang, serta pengelolaan dan pemanfaatan material dalam bentuk spesimen klinik, materi biologi, muatan informasi dan data terkait. Lalu selanjutnya biobank dan atau biorepository diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, institusi pendidikan dan atau lembaga penelitian dan pengembangan kesehatan. Penyelenggaraan biobank dan biorepository ini terintegrasi ya ke dalam sistem informasi kesehatan yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Apa sih dampaknya bagi keuangan rumah sakit? Nah, otomatis akan ada peningkatan investasi ya dalam teknologi kesehatan. Yang kedua, adanya penghematan dalam pengelolaan material kesehatan. Lalu yang ketiga, peningkatan pendapatan. Lalu juga pemanfaatan biobank dan biorepository, kepatuhan dan pengawasan, dan penandaan pemerintah. Selanjutnya, terakhir terkait pendanaan kesehatan ya. Dalam undang-undang ini, jadi pemerintah itu bermaksud untuk mengembangkan sistem informasi pendanaan ya, merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan ya, untuk mendukung pemantauan. Nah, makanya pemerintah pusat itu dan pemerintah daerah itu menjamin ketersediaan dana yang dimanfaatkan untuk seluruh kegiatan nih, Bapak Ibu. Pertama, dengan prioritas promotif, preventif, kuratif, dan atau rehabilitatif. Lalu juga upaya kesehatan termasuk penanggulangan kejadian luar biasa dan atau wabah. Lalu juga penguatan sumber daya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Lalu juga terkait pengelolaan kesehatan. Lalu juga mengenai penelitian, pengembangan, dan inovasi bidang kesehatan, dan program kesehatan strategis lainnya. Jadi Bapak Ibu yang ingin kontribusi untuk penelitian pengembangan nih dalam bidang kesehatan, itu bisa melakukan pendanaan dari pemerintah gitu. Karena di dalam undang-undang ini pemerintah memberikan insentif untuk penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan ini sendiri. Selanjutnya, dampaknya apa? Ada 5 dampak ya. Pertama, ketersediaan dana. Jika pemerintah itu alokasi dana yang cukup untuk penguatan sumber daya kesehatan,
dan program-program strategis. Jadi rumah sakit tuh jadi ada dana tambahan gitu untuk proyek-proyek tertentu yang sehubungan terkait penguatan kesehatan dalam negeri gitu. Yang kedua, pemantauan pendanaan. Dengan adanya sistem informasi pendanaan kesehatan yang baik, jadi rumah sakit itu juga bisa memastikan bahwa dana yang mereka terima itu sesuai loh dengan kebutuhan mereka gitu. Selanjutnya, peningkatan pelayanan kesehatan. Jadi rumah sakit juga bisa meningkatkan pelayanan kesehatannya untuk program pencegahan penyakit tertentu. Misalnya ada penelitian pengembangan terkait vaksinasi COVID yang terbaru ya misalnya. Nah, nanti dari situ rumah sakit bisa pengajuan untuk pendanaan untuk program pencegahan penyakit tersebut gitu, vaksinasi tersebut. Lalu selanjutnya pengembangan sumber daya kesehatan, yang mana dana tersebut itu bisa digunakan untuk merekrut dokter dan perawat tambahan supaya membeli peralatan medis yang canggih. Lalu juga untuk program penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Pak Jeremy. Terima kasih.